Alhamdulillahilladzi amarna an nuslah ma'isyatana linaili ridha wasya'adah wa nakuma bil wajibati fi ibadati wa taqwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usini nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat, kami berwasiat kepada pribadi kami sendiri, juga kepada para hadirin sekalian. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin, di tengah krisis multidimensi yang menimpa bangsa kita ini, mulai dari krisis moral, krisis ideologi, krisis ekonomi, dan lain sebagainya, marilah renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ خَوْفٍ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أولئك عليهم الصلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Artinya, dan sungguh kami uji kalian dengan sedikit rasa ketakutan, lapar, kekurangan, harta benda, jiwa buah-buahan. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang sabar, yaitu orang yang ditimpa musibah. Mereka mengatakan, sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Mereka itulah orang yang akan mendapatkan rahmat dari Tuhannya dan mereka itulah orang yang mendapat hidayah. Hadirin jamaah Jumat, dari ayat tadi bisa kita telaah bahwa kehidupan manusia itu selalu berubah-ubah. Roda kehidupan selalu berputar. Terkadang kita jumpai kemudian dalam segala bidang. Dan pada lain waktu kita temukan kesulitan hidup. Di satu saat kita bisa bersedih. Di saat lain kita bisa tiba-tiba menjadi gembira. Semua dinamika ini dinamakan sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar iman kita bisa menjadi tebal, kedekatan kita kepada Allah akan selalu bertambah. Dalam kitab matan Al-Kharidah Al-Bahiyah, Syekh Ahmad Dardir mendendangkan sebuah syair, wa kun alal aih sakuron, wa kun ala balaihi soburon. Dan bersyukurlah atas nikmat-nikmat Allah dan bersabarlah atas cobaan-cobaannya. Qasidah ini menjelaskan tentang tugas kita agar pandai-pandai bersyukur atas karunia Allah. Anugerah yang diberikan tidak membuat kita lena tentang bagaimana cara menggunakan nikmat tersebut secara baik dan benar. Begitu pula sebaliknya, pada waktu kita dikasih cobaan oleh Allah, tugas kita adalah bersyukur.
bersyukur. Tugas kita adalah bersabar. Kita harus selalu berhusnudon kepada Allah. Kita perlu yakin Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Mungkin saja nanti atau kemudian hari. Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Artinya, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran surat Al-Syarr ayat 5-6. Di ayat ini Allah mengulang tentang kebersamaan antara kesulitan pasti ada kemudahan. Itu pasti. Bahkan Allah mengulangi sampai 2 kali. Kita tidak boleh meragukan firman Allah ini. Dalam sebuah hadis qudsi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasannya khalaqtu usran wahidan wa khalaqtu sayraini. Artinya, Allah bersabda, aku ciptakan kesulitan satu. Tetapi di situ pula aku ciptakan 2 kemudahan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Sekarang ini di antara kita mungkin sedang bertani, namun gagal panen. Ataupun panen sukses tapi harganya tidak sesuai harapan. Yang menjadi pelajaran, nilai yang diperoleh kurang sesuai harapan. Yang di kerja kantor ada masalah di kantornya. Yang berdagang ditipu orang. Hal tersebut bisa saja menimpa kita. Di saat demikian, kita tetap harus menata hati untuk memosisikan Allah pada dugaan yang selalu baik. Kata Allah dalam hadis qudsi menyebutkan, Ana inda donni abdini. Aku itu berada pada posisi dugaan hambaku kepadaku. Maksudnya, jika kita meyakini Allah tidak akan bisa menyelesaikan masalah kita pun tidak akan kelar. Apabila kita yakin bahwa Allah bisa menyelesaikan urusan kita, yang menurut ukuran kita itu sangat rumit, Allah pun akan menyelesaikan problem tersebut dengan skenario-nya yang indah. Maka yang patut kita panjatkan kepada Allah bukan kalimat, ya Allah, masalahku sungguh besar. Bukan. Namun dengan kalimat, masalah Allahku maha paling besar. Seberapa besar masalah kita, Allah lebih agung daripada masalah kita. Hadirin, perihal kesulitan dari Ibnu Mas'ud menyebutkan, walladina nafsi biyadihi law kanal usru fi hujrin litolabahu yusra hatta yadkhula alaihi walan yabliga usrun yusra. Demi Allah, seandainya kesulitan, keterpurukan, kegagalan itu berada dalam suatu lubang, pasti kemudian kemudahan akan mencari hingga bisa merencek masuk. Dan kesulitan tidak akan bisa mengalahkan kemudahan. Dalam arti kemudahan pasti akan menang. Hadirin, solusi terbaik menghadapi hidup adalah optimis. Optimis merupakan sumber keilmuan. Mari kita bangun optimisme sembari sambil membenahi kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Kita evaluasi sikap kita, kinerja kita dengan tetap mengutamakan doa, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang rajin sholat malam supaya masalah kita diselesaikan oleh Allah dengan cara yang indah. Insya Allah kita akan diberikan jalan keluarnya dari aneka krisis. Rasul bersabda, afdalul ibadati intidaro faraj. Sebaik-baik ibadah adalah menanti kegembiraan.
Dengan demikian, ada beberapa pelajaran yang perlu kita petik dari khutbah kali ini. Pertama, semua orang akan dipenuhi rasa jika tidak sedang bahagia, maka dia sedang berduka. Jika bahagia, sikapnya harus bersyukur. Jika berduka, harus bersabar. Kedua, berdoa atau memohon kepada Allah dengan penuh optimisme itu sangat penting. Ketiga, pentingnya berhusnudon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berprasangka baik merupakan kunci kebahagiaan. Keempat, bagi orang yang sedang dirundung duka, penuh cobaan, hendaklah memperbanyak doa. Semoga kita tergolong orang-orang yang diberikan anugerah, bisa mensyukuri aneka macam nikmat-nikmat Allah. Andai saja kita diberikan cobaan, semoga kita dianugerahkan sabar dan optimis, serta pribadi yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li walakum fil Qur'anil adim, waj'alni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim, wa qur rabbi aghfirli warham wa anta arhamar rahimin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, faya ayyuhadirun, ittaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim ajmain, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahyahi minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wal ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa bagi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurullahal azim yadhkurukum washkuru ala ni'amihi yazidkum walidirkullahu akbar.